Kita akan mulai guys, dan hari ini IHSG masih terkoreksi seperti yang kita udah antisipasi kemarin. Dan ini petanya kira-kira kayak gini. Kira-kira kayak gini nih peta IHSG ya. Nah teman-teman bisa lihat, ini indeks monthly-nya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Monthly chart, ini yang daily chartnya guys. Jadi kalau dilihat monthly chartnya, gimana nih IHSG? Kita coba lihat monthly chartnya ya. Oke. Dari monthly chartnya sih sebenarnya koreksi pada IHSG ini terbilang normal. Jadi kalau misalkan ini kan kapan hari sempat mencapai 6566 ya. Angka ini 6566 atau 6500 ini juga masih wajar karena selama beberapa bulan tuh dia udah naik terus gitu. Itu monthly chartnya. Nah, terus kalau IHSG harian, nah ini teman-teman bisa lihat IHSG harian. Aku akan bersihin gambarnya, aku gambar ulang aja. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ini membentuk lower high, high 1, high 2. Hari ini confirm high 3 yang lebih rendah, artinya dia trennya sebenarnya udah mulai tren turun gitu. Nah, IHSG bisa menuju ke level berapa nih? Sekarang tuh pas di area support. Jadi sekarang pas di area support di sini nih. Nih, ada high di sini, bekas high di sini, dan juga ini kena MA 100 juga. Jadi kalau misalkan dia tembus dari 6934, bukan tidak mungkin dia turun kembali sampai ke 6500, tapi ini MA 200-nya udah naik, harusnya bisa ketahan di 6700 dulu gitu. Antam IATA nyangkut masih aman nggak buat invest jangka panjang? Nggak sih, buat trading aja. Ntar kalau misalkan ada pantulan atau technical rebound, kurangin aja. Terus aku mau bahas yang market hari ini dulu sebelum kita bahas untuk potensi besok hari Senin dan Sabtu besok. Ini ada seminar cuantastik. Seminar cuantastik besok kita ada narasumber dari Trimegah Sekuritas yang akan ngebahas tentang peluang dan tantangan saat inflasi tinggi. Jadi waktu inflasi gini saham atau sektor apa yang menarik dan sektor apa yang kurang menarik gitu. Oke, terus IHSG bisa tunggu di 6400 nggak? Omongan orang galau nggak deh, kayaknya 6400 kebablasan, 67 dulu gitu. Oke, terus hari ini IHSG turun didorong oleh saham GoTo turun 6,6%, Bank Mandiri 3,58%, Arto 3,3%, dan Unilever 3,13%. Sekarang kita lihat ya untuk GoTo dulu nih. Nih ya, GoTo atau Gojek Tokopedia. Nah, ini udah naik terus selama sepekan, dan naiknya yang terakhir nggak ada volume. Dia naiknya tuh dengan volume transaksi kecil. Jadi dia bakalan bisa terkoreksi sih, lanjut terkoreksi lagi. Dia bisa turun mungkin besok sampai 340 atau 346 sampai di area ini gitu ya. Jadi ini aku turunin dikit zigzagnya, mungkin kayak gini gambarnya. Nah, dia bisa sampai ke 346. Biarin dia konsolidasi dulu kalau misalkan mau beli. Jangan sekarang, biarin dia turun dulu karena naiknya juga udah ketinggian dan bukan karena satu yang fundamental gitu. Terus ini banyak yang minta dibahasin Adaro dan Medco, nanti aku akan bahas. Hai Susi Jovita 61, apa kabar? Ya deh Pak Teddy, lo 1345, lo nggak ada duanya apa? Nggak paham. Oke. Akses masih aman buat invest. Kalau misalkan, makanya aku bilang investor yang mentalnya trading nggak kuat buat ini ngadepin floating loss, sebaiknya tuh ngikutin cara teknikal aja. ACS tuh kalau misalkan pakai teknikal dia udah kena cut loss tuh dari sini nih. Jadi siapa bilang investor tuh lebih rendah risiko? Investor jangka panjang tuh justru malah harus lebih kuat mentalnya. Secara ngadepin resiko harus lebih kuat mentalnya, dan sebenarnya cara kuat mental ya belinya dikit dulu gitu. Nah, ini ACS tuh sejak dia breakdown dari 960 ini harusnya udah cut loss gitu. Sekarang lagi downtrend banget
karena ya kayaknya tuh supply barang dari China juga agak-agak susah ya gitu. Jadi nanti kita akan bahas deh dengan Coach William ya tentang S hardware ini. Nah, hari ini turun lagi dengan volume transaksi tinggi. Jadi ditunggu dulu kalau misalkan mau masuk, tunggu dulu, wait and see sampai nanti keluar tanda technical rebound, ada tanda reversal, oke? Gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini turunnya lumayan juga. Langsung gap down gitu. Nah, ini Bank Mandiri, dia turunnya langsung gap down gitu. Udah deket banget sama 8.000, bisa turun sampai 7.800, bisa turun sampai 7.800 untuk Bank Mandiri ini gitu ya. Jadi ini aku mau bahas, ada pertanyaan yang menarik ya. Bank Mandiri bisa turun sampai level 7.800, jadi wait and see dulu buat yang mau masuk. Terus kemudian Arto hari ini turun 3,3%. Kemarin yang jangka pendek M-Trade udah jual, dan jangka menengah kayaknya sih masih nggak hold. Aku cek ya untuk Arto. Ya, masih hold tapi cuannya jadi tipis 5,8% gitu. Oke, kita akan lihat lagi untuk sektor yang lainnya. Komoditi hari ini lanjut turun, batu bara, oil, CPO metals, wait and see dulu jadinya. Jangan masuk, jangan buru-buru masuk dulu gitu ya, shadingnya ketebelan. Oke, ya. Terus hari ini yang banyak turun, yang banyak koreksi itu ada Harum dan MDKA. Nanti kita akan bahas sektor komoditi yang lainnya. Ini Harum, Budi Ink Tower sepertinya menarik. Oke, ntar aku bahas ya. Nih, bukan head and shoulder sih patternnya, tapi ini pattern bearish gitu. Jadi dia bisa turun sampai berapa nih Harum? 1360, sekitaran 1360 Harum turunnya. Oke, terus MDKA kita lihat ya, dua metals ini turunnya lumayan signifikan. Ya ini teman-teman perhatikan, kemarin pas lagi pandemi tuh kayak emas banyak naik gitu, tapi sekarang udah naiknya ketinggian. Kalau aku bilang sih juga harga saham tuh kalau udah naik ketinggian ya rawan profit taking, wajar lah ya, itu udah hukumnya gitu. Jadi ini dia turun hari ini, volumenya gede banget, masih bisa lanjut lagi turun lagi sampai 3.800, jadi jangan masuk dulu. Oke, ini Pak Budi nanyain TOWR gimana. Oke, kita intip ya TOWR gimana ya. TOWR kayaknya menarik. Nah, ini kalau aku perhatikan ACES bisa bentuk-bentuknya kayak gini nih. Dia breakdown terus ada technical rebound kayak gini. Kalau mau masuk sih buat investing sih oke ya TOWR. Cuman ya mesti sabar banget di sini. Jadi nggak boleh banyak-banyak karena trennya masih turun. Sebenarnya masih turun untuk TOWR. Bentar ya. Aku akan bahas FA-nya, bilang Coach William dulu. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Alti Bartiati. Wacana ARB dan ARA jadi 35% gimana? Komentar saya sih sebenarnya kalau di luar, di market luar itu nggak ada intervensi kayak auto reject atas, auto reject bawah. Jadinya ya ini ada komentar yang bikin aku geli nih, invest sampai sini. Oke ya, jadi sekali lagi pertanyaan dari Alti Bartiati, wacana ARB dan ARA jadi 35%. Gimana? Kalau aku lihat sebenarnya bursa luar itu malah nggak ada intervensi untuk ARA, auto reject atas atau auto reject bawah gitu. Ya, jadi naiknya bisa kencang banget, turunnya juga bisa kencang banget. Nah, jadi bagaimana mengatasi aturan kayak gini, yang lebih longgar banget kayak gini? Yang pertama banget, kapitalisasi. Berarti mesti lebih banyak masuk ke saham tuh
yang kapitalisasinya gede, waduh jadi agak lambat dong. Namanya saham blue chip geraknya lambat gitu. Ya udah, yang penting selamat dulu daripada masuk ke saham yang liar-liar malah jadi ruginya makin besar. Karena batasan 7 sampai 35 tuh jauh banget. Cuman kalau teman-teman lihat market luar itu justru malah nggak ada batasannya gitu, nggak ada intervensi gitu. Jadi ya kurangin pada saham-saham yang likuiditasnya kecil, kayak bid overnya kecil, itu gampang banget dibantingnya gitu. Nah, kalau kata Stephen Well ini, jantung harus lebih kuat daripada sport jantung, mendingan money managementnya aja yang diatur. Kalau misalkan mau trading pada saham-saham yang nggak liquid, ya sebaiknya kecil aja gitu. Lebih konservatif lagi strategi trading kita akan ubah jauh lebih konservatif gitu. Oke, aku mau share tentang strategi money management sebelum aku bahas lanjut tentang saham. Oke, terus yang kedua aku bahas tentang strategi money management supaya trading aman. Jadi teman-teman, ada caranya gimana supaya kamu kalah atau salah rugi 100 kali baru kamu habis duit. Bayangin, 100 kali. Masa iya kamu milih saham 100 kali salah semua? Kalau udah ngecek secara fundamental, teknikal, baik-baik, pasti tetap akan lebih banyak returnnya gitu. Jadi bukan asal main tebak-tebakan. Nah, jadi teman-teman, tipsnya gimana? Tipsnya kayak gini, aku matiin komen bentar karena penting ya. Tipsnya adalah kalau di Mtrade itu kita kasih tahu teman-teman untuk beli satu saham itu ada maksimalnya, antara maksimal 10% atau maksimal 5%. Kalau kondisi market lagi nggak bagus banget, jadi itu maksimal 5%. Ya, kalau kira-kira bagus dan sahamnya likuiditasnya oke, kita kasih maksimal 10%. Oke lah, kita ambil yang 10%. Misalkan teman-teman punya saham ya, satu saham 10%. Terus kemudian dari saham tersebut teman-teman rugi 10%. Jadi misalkan gini, kamu punya uang 100 juta untuk beli 100 juta di portfolio gitu. Untuk beli satu saham kamu punya 10 juta gitu. Nah, dari 10 juta ini ya kan, dia 10% dari 100 juta kan. Nah, dari 10 juta ini misalkan kamu rugi 10%, jadi kamu rugi 1 juta, katakan kayak gitu. Jadi per saham rugi terus. Kira-kira butuh berapa kali salah supaya uang kamu habis, 100 juta kamu habis? 100 kali salah kalau money managementnya diikutin dengan benar, maksimal 10%, dan kerugian per saham pun juga maksimal 10%. Apalagi kalau per saham position sizingnya maksimal 5%, kamu rugi 10%. Kamu bisa, amunisi kamu, napas kamu tuh 200 kali trading. 200 kali trading, salah 10% per saham. Which is itu udah satu strategi yang sangat longgar sekali. Satu saham tuh kamu dikasih kesempatan boleh salah 10%. Dan anggap 200 kali salah terus, baru uangmu habis. Pertanyaan saya, kalau kayak gini caranya, kira-kira aman nggak tradingan kamu? Seharusnya aman. Kalau misalkan kita pakai analisis teknikal dan analisis fundamental untuk ngecek probabilitas saham naik ataupun turun, bukan asal tebak-tebakan. Jadi di Mtrade benar-benar diajarin dan dibimbing tentang position sizing itu. Kalau ngikutin mestinya aman. Tadi aku sempat dengar cerita. Aku dengar cerita kayak gini. Ada satu member, kalau nggak salah, dia pakai uang sekolahnya atau uang kuliah, aku nggak gitu jelas. Terus katanya dia rugi 95%. Terus kita tanya dong, tradingnya macam apa? Position sizingnya diturutin atau enggak? Ingat cerita saya, ketika dua orang A dan B, dia trading saham yang sama, untungnya sama, beli di harga yang sama, jual sama, ruginya juga sama, di harga yang sama, jual di harga yang sama juga. Ya, ternyata A dan B ini hasil trading bisa sangat berbeda. Kenapa? Karena yang A dia konsisten position sizingnya, sedangkan yang B dia nggak konsisten position sizingnya. Oke, sekarang kita lihat
contoh ya di Mtrade ada jualan kayak gini. Nah, ini contoh ada HMSP untung 9 sampai 12%. Bluebird untung 3,9 sampai 7,1%. Ini yang udah terjual, karena kalau yang belum terjual ya floating kita belum hitung dulu gitu. Java rugi sampai untung BEP. Gosco rugi lumayan nih 11% tapi 1. Arto untung 8%. Ini untung 5 sampai 7%. Nah, teman-teman kalau lihat secara probability di sini, ya kan teman-teman nggak salah semuanya gitu loh. Jadi istilah kata tuh kamu punya amunisi, kamu punya nafas banyak dengan cara money management yang benar. Maka dari itu money management sangat penting sekali. Bukan cuman metode aja, bukan cuman psikologi trading. Gimana caranya trading bisa tenang kalau money managementnya berantakan. Jadi kenapa komennya aku matikan supaya teman-teman bisa paham di sini. Ini kata kunci keberhasilan seorang trader sebenarnya. Keberhasilan seorang trader bukan hanya diukur dari portfoliomu saat ini hijau atau enggak. Keberhasilan seorang trader itu diukur dari konsistensi pertumbuhan return kamu dalam jangka panjang, seperti halnya investor. Jadi bukan return dalam waktu sehari 2 hari. Dan kamu nggak usah berkecil hati. Kalau misalkan return trading kamu mungkin dibandingin sama teman kamu nggak sebagus teman kamu, karena semua orang ada prosesnya sendiri gitu. Yang terpenting adalah progres atau konsistensi. Oke, sekarang aku nyalain lagi komennya biar aku bisa lihat teman-teman mau nanya apa. Oke, nah hari ini tadi ada beberapa saham yang ketarik naik di sore hari di akhir sesi kayak 1 menit terakhir. Itu ada saham Indofood, ASII, TLKM dan MNCN. Aduh, kau orang mana? Wong Solo. Oke, kita lihat Indofood ya. Cakep loh chartnya Indofood ini. Oke ya, nah Indofood ini chartnya cakep. Jadi dia kena support MA20 dan ini udah mulai uptrend. Dia nurut banget sama MA20, terus dia mantul dengan volume transaksinya tinggi. Jadi dia ada potensi dia langsung akan melanjutkan uptrendnya. Valuasinya masih murah guys, masih murah. Lebih diskon valuasinya masih lebih banyak daripada Unilever. Kalau kita lihat secara diskon valuasi itu masih lebih besar margin of safety-nya di INDF daripada di Unilever. Aku coba cek dulu. Aku sebenarnya mau tampilin chartnya sih, tapi kayaknya better besok deh di seminar cuantastik besok gitu. Chart valuasi per Indofood ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat di komen temen aku kayak, wah nggak bisa nih ngukur valuasi cuman dari PE band aja atau PBV band, dimana ngelihat valuasi murah tuh dihitung dari historical, dilihat dari di bawah rata-rata atau di bawah standar deviasi -1 atau -2. Kenapa? Ya karena kan namanya price to earnings ratio gitu loh. Price-nya emang turun, tapi kalau earnings-nya nggak naik ya tetap aja pair-nya tuh negatif. Harusnya tuh yang bagus tuh dia tuh pair-nya tuh murah karena earnings-nya naik gitu, bukan earnings-nya turun. Sebenarnya nggak turun banget gimana gitu. Tapi tetap aja harga sahamnya murah meskipun karena meskipun earningsnya turun, pair-nya tuh tetap aja murah. Yang namanya murah ya tetap aja murah gitu. Karena penyebab apapun. Nah, kalau tahun kemarin kan sebenarnya karena penyebab eksternal dari faktor pandemi gitu. Tapi bisnisnya tetap running, tetap jalan. Jadi ya saya berpikir nggak ada salahnya kita lihat dari valuasi itu, dan kenyataannya emang benar. Di sini investor-investor besar itu dia nggak bisa ngelihat, nggak cuman ngambil dari saham-saham perbankan gede aja. Nah sekarang mereka juga udah ngambil dari emiten-emiten sektor consumer good gitu ya. Jadi emiten sektor consumer good yang valuasinya masih murah. Di sini kelihatan banget akumulasinya. Cuman kalau ditanya Indofood ICBP apakah masih di best price-nya? Udah nggak di best price, tapi tetap oke lah gitu. Nah ini ICBP
ICBP-nya di sini juga dia lagi mulai uptrend, ya, mulai naik, dan kita lihat Unilever seperti yang aku bahas kemarin sih dia membentuk pola flag. Aku sebenarnya nawar diskon berharap dia sampai ke 44, 40 atau 43, tapi belum tentu dikasih gitu. Oke. Ini saham itu wajib cek bibit bobot dan bebetnya. Budi Makmur, misalnya bagi ilmu semua ini mantap. Oke, aku mau bahas apa lagi ya? ASII. Aku mau bagiin ASII. Jadi aku masuk di Indofood dan ICBP juga belum banyak. Jadi kalau misalkan dia ada koreksi, aku kepengen masuk lagi. Mungkin salah satu aja di ICBP-nya aja. Terus ASII ini juga menarik, meskipun penjualan mobil turun di secara month on month atau secara bulanan, tapi sebenarnya bisnis dari emiten ini tuh secara konglomerasi tuh masih bagus lah gitu. Oke. Nah, ini ASI hari ini tadi naik ya, hari ini tadi naik. Kemarin sih ekspektasinya dia turun sampai ke level 6.650, hari ini hampir kesentuh low-nya di 6.675. Belum aman, jadi kalau misalkan masuk juga jangan banyak-banyak, kita ngarep dia turun sampai ke 63. Waduh, kalau yang punya beli di atas gimana gitu. Makanya waktu itu saya bilang ASII pas di harga 74 sampai 76-an tuh kita 72 sampai 76-an kita nggak terlalu suggest untuk investing karena udah ketinggian. Saham-saham kayak gini makin turun makin menarik. Oke, kemudian hari ini tadi TLKM di akhir sesi itu juga ditarik. Aku mau jawab dulu pertanyaan Yevera sebelum aku jawab pertanyaan Aneka Benang. Miss Blue Chip yang geraknya cepat apa ya? Suka males sama saham yang lama geraknya. Itu udah hukum alam. Kalau hukum alam lagi kayak apa aja. Blue Chip itu kan kapitalisasi gede. Bayangin aja, saham tuh bisa naik atau turun. Itu karena apa sih? Karena demand dan supply. Kalau demand besar, harga naik. Supply lebih besar, harga turun. Jadi gimana caranya supaya harga saham itu naik? Caranya adalah gedein demand-nya. Nah, kalau kapitalisasi besar, gimana caranya gedein demand-nya? Gimana caranya buat dia semakin naik tinggi? Harus pakai duit banyak dong. Dan itu nggak mudah. Nah, itulah yang membuat dia naiknya pelan-pelan. Tapi ada bagusnya, turunnya juga pelan-pelan ya. Jadi tadi saya sempat ngejawab satu pertanyaan dari seminar di BCA, tadi ada in-house dengan BCA gitu ya. Ada pertanyaan gini, gimana caranya supaya, ini pertanyaan kebalik nih, supaya kita bisa trading, dia mau trading saham gorengan katanya, tapi gak mau kena jebakan bandar, dia bilang gitu. Nah, gak bisa juga, susah gitu loh. Itu udah pasangannya. Kalau kamu trading saham yang likuiditasnya kecil, kapitalisasinya kecil, terus kamu beli dan kamu jual, itu gampang banget ngegerakin harga saham. Bahkan saya sendiri pernah, tapi bukan sengaja ya, personally, saya mau jual saham saya pada saham yang liquidity-nya kecil, dia turun gitu loh. Teman-teman pun bisa, semua orang bisa. Kenapa? Karena saking kecil liquidity-nya, saking kecil dia punya kapitalisasinya gitu. Jadi itu udah pasangannya. Nah, mungkin kalau pengen cuannya lebih cepat, mau di-combine yang second liner, diatur di money management atau diversifikasinya. Jadi yang big cap mungkin agak banyak boleh, supaya bisa bertahan portfolionya, bisa lebih aman. Dan yang second liner biar lebih cepat, nah itu bisa sebagian uang. Berapa persen? Tergantung karakter. Semakin kamu berhati-hati, orangnya mau hati-hati, pastinya yang big cap juga lebih gede gitu. Jadi aku sempat share ke teman-teman semuanya, beberapa bulan terakhirnya aku fokus pada investasi, tapi 50% lebih dari portfolio aku, sekitaran 50-an persen lah, itu pada perusahaan big caps berfundamental bagus. Most of them adalah big caps perbankan gitu. Jadi aku nggak enak kalau sebutin nama sahamnya terus you know lah gitu ya. Nah, terus kemudian sisanya baru aku bagi-bagi. Sisanya 50% lagi itu aku bagi, ini untuk personal aku ya. Jadi sekitaran 30-an persen itu buat investasi untuk saham-saham second liner,
Sedangkan sekitaran 20%-nya tuh untuk trading yang agak cepat gitu tradingnya, dan juga termasuk jangka menengah juga gitu. Dan aku lagi suka saham apa? Aku bahas ya, habis ini aku bahasin ya sahamnya apa aja. Oke, aku mau nyatet dulu sebentar. Aku suka saham apa ya? Aku suka saham kayak gini-gini nih. Teman-teman boleh lihat. Bukan hukum alam yang betul, hukum saham IHSG. Betul. Saham Li. Pintar sekali kamu. Oke. Aku ada satu lagi deh saham yang ditarik di akhir sesi tadi, aku kelarin deh sekalian. 2 deh, MNCN sama TLKM. Jadi MNCN hari ini tadi ditarik di akhir sesi. Anyway, biarin aja lah. MNCN aku nggak terlalu tertarik. TLKM ini yang menarik, dia kena MA 200-nya kayak nggak mau turun, bertahan terus di sini di MA 200. Ntar coba kita bahas bareng Coach William juga. Oke, aku suka ini nih guys. Kalian udah tau lah pasti ya. Nih, aku suka nih. Coba tebak saham. Tebak saham apa? Oke. Kelihatan nggak? Kok miring-miring ya? Kok miring-miring ya kameranya? What's wrong? Kelihatan nggak? Oke, ya. Ini saham apa ini? Ini aku suka gitu. Oke. Terus ya ini aku suka. Disclaimer ya guys, Mtrade juga udah masuk di sini dan jangka menengahnya kita masuk di sini gitu. Jadi kayaknya Mtrade mestinya hari ini tadi ada profit taking nggak sih? Ya benar tuh. Mtrade ada profit taking, Bluebird yang jangka pendeknya dia ada jual. Simpel sih karena keluar candle merah panjang ini. Terus selain itu aku ada suka deg-degan mau lihat portofolio sendiri, belum siap ya, nggak usah dilihat. Aku suka ini. Disclaimer ya, kalau aku suka belum tentu bagus loh. Oke. Ya, jadi aku lagi wait and see untuk buyback, tapi nunggu pantulan atau nunggu reversal. Tebak aja nih sendiri nih, saham apa nih? Bukan Heal, bukan. Oke, terus kemudian aku lagi suka ini. Nah, ini nih. Lagi wait and see sih. Aku lagi wait and see saham ini. Nih aku bersihin. Ya, aku lagi wait and see di sini, supportnya sekitar 151, bisa nawar sampai 150. Disclaimer on, ini termasuk saham yang liar tiga-tiganya. Ada Bluebird, BC dan Intiland Development. Oke. Kita panggil Coach William biar aku bisa ngemil. Oh, nggak ngemil deh ya, ntar aku dimarahin lagi. Oh, ada Merlin, ada Syam. Tunggu. Mari kita invite. Oh, aku mau ngejawab dulu satu pertanyaan. Tapi nanti deh, habis William aku mau IG sendiri lagi. Oke, silakan Will. Mau bahas saham apa nih Will? Request akses Tower Telkom. Akses dulu. Oke. Kalau ya maaf teman-teman semua. Jadi kalau akses ya memang agak cukup mengejutkan ya, harganya hari ini turun bisa sampai 5% tadi ya sempat gitu ya, dan sudah menyentuh level psikologi 800 gitu. Jadi kalau kita bicara akses ya, biasanya sih isunya masih seputar hal yang sama ya seperti yang kita pernah dengar di tahun 2020 lalu, yaitu terkait tentang inventory procurement ataupun pembelian inventory yang memang saat ini tuh kembali terhambat. Kenapa? Karena ya di China tuh lagi lockdown juga. Sebagian besar tuh barang-barang merchandise-nya si Asus itu dibeli dari China teman-teman, dan ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, di China sekarang ada
ada apa gitu ya, ada lockdown lagi, bahkan ada beberapa kota kembali diterapkan lockdown lagi, jadi aktivitas pelabuhannya juga terhambat. Nah, itu yang membuat ada potensi bahwa barang-barang dari ASUS ini mengalami mengalami apa ya, saya bilang ada gangguan lah dalam hal pembelian inventory tadi. Jadi banyak orang expect bahwa ya ASUS ini nggak bisa maksimal dalam hal menjual produk-produknya di sisa tahun 2022 ini. Ya itu pertama dulu, kenapa memang ASUS bisa turun. Itu yang itu membuat kenapa ASUS bisa turun hari ini. Yang kedua, ya teman-teman mungkin dengar juga ya, jumlah kasus COVID harian kita kembali meningkat, gitu ya, bahkan sudah menyentuh di level 1.000 kasus ya kalau nggak salah kemarin gitu. Jadi ada isu bahwa memang kebijakan PPKM akan kembali diperketat. Ya walaupun memang implementasinya kita belum tahu, tapi memang ya seperti biasa kalau memang kasus COVID naik, PPKM diterapkan lagi, pasti sektor yang berdampak duluan itu adalah sektor retail. Makanya teman-teman bisa melihat nggak hanya ASUS sih, tapi semua seperti saham MAPI, semua lah saham retail itu semua pasti mengalami penurunan koreksi karena udah ada kebayang-kebayang bahwa ada potensi dampak dari kebijakan PPKM. Bahkan tadi pagi ada sentimen dari Kementerian Kesehatan bahwa jumlah kasus harian itu bisa menyentuh 20.000 di akhir Juli nanti. So, nah kalau memang skenario ini berjalan sesuai dengan planning, ya itu berarti bisa menjadi sentimen buruk buat sektor retail dulu pastinya gitu. Jadi overall sih menurut aku yang membuat kenapa ASUS ini turun ya sentimennya masih itu. Cuma ya kita harus bicara dari sisi positif juga gitu ya. Kalau aku tadi ngitung ya gitu ya, kalau teman-teman perhatikan tingkat pertumbuhan CAGR dari ASUS. Sorry coach, wajah gantengmu ketutup kamu agak jauhin dikit kameramu. Nah, terus kameranya turunin dikit, kamu naik. Nah, gitu udah kelihatan. Oke, silakan lanjutkan. Oke. Ya, jadi intinya kalau kita bicara prospek secara kinerja ya, teman-teman tuh bisa cek sendiri gitu. Cuma hitungan aku kalau kita tarik kinerja dari tahun 2008 sampai tahun 2021 kemarin, kinerja ASUS ini dari sisi top line atau penjualan itu bisa memberikan angka rata-rata CAGR pertumbuhan penjualan sebesar 13,7% dan untuk laba bersihnya itu sekitar 14%. Ya angka ini menurut aku ini cukup unik dan tidak semua perusahaan punya rata-rata pertumbuhan CAGR yang seperti yang ASUS miliki. Jadi aku personally sih ngelihat sih ini perusahaan bagus yang betul-betul lagi di underrated lah sama market. Jadi kalau misalnya untuk investing sih seharusnya sih masih bisa jadi opportunity lah buat teman-teman yang pengen punya view jangka panjang di sektor retail gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Cuma ya memang risikonya teman-teman perlu antisipasi ya dari apa aja dari tadi penerapan dari PPKM. Tadi. Dari apa aja dari tadi Iya. pinter-pinter. Betul ya dari tadi kan. Yang tadi maksudnya gitu ya. Okay. PPKM sama tadi kebijakan kelangkaan pada produk merchandise-nya si ASUS. Gitu sih Miss kurang lebih. Nakal-nakalin netizen godain kamu terus nih. Sampai nggak berani liatin komen loh. Dasar netizen. Tadi ada yang bilang nyangkut di 1030. Sebenarnya waktu itu aku ada bilang kalau teman-teman ya trader atau investor berjiwa trader, pakailah batas bawah ini 960. 960 ini udah digambar dari sejak kapan ya? Ini kalau yang ngikutin IG Live terus pasti tahu. Jadi kalian yang nggak siap dengan floating loss itu jangan investasi dulu deh. Yang nggak siap dengan floating loss dan tidak mengerti fundamental perusahaan jangan investasi. Sebenarnya ASUS ini perusahaan yang menarik secara fundamental. Hanya saja memang sentimen jangka pendeknya membuat dia tertekan gitu. Jadi sebenarnya kalau kacamata investor semakin murah semakin dibeli. Tapi aku tidak menyarankan kalian untuk borong-borong beli jika kalian tidak memahami benar emiten ini. Kalau saya sama Coach William kita paham gitu. Jadi bahkan Coach William sendiri tadi ngobrol sama saya sore tadi, dia ngarep kalau harganya tuh bisa diskon lebih banyak gitu. Tapi saya nggak mau sebutin angkanya karena nanti dikira kita nebar fear gitu. Udah turun makin turun lagi nanti gara-gara ini Coach William sama Ellen May, waduh gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau tidak siap dengan floating loss jangan berinvestasi, apalagi kamu nggak ngerti fundamental perusahaannya. Pakai aja batas bawah. Contoh aku kasih lagi yang lainnya. Aduh. Oke, pakai aja batas bawah. Sekarang BSDE. BSDE ini kita batasin di 890. Emitennya bagus
ya. Tadi aku habis berkunjung juga ke sana, ke emiten ya, ke manajemen juga sempat ngobrol-ngobrol. Jadi memang penjualan tuh terakhir agak turun karena banyak libur lebaran panjang ya. Jadi memang bulan kemarin agak-agak turun gitu. Saya bicara dengan IR-nya. Nah, tapi sebenarnya untuk prospek jangka panjangnya masih oke. Dan mereka punya land bank itu gede banget, dan juga mereka punya land bank di Balikpapan kalau nggak salah, di Kalimantan, yang dekat dengan IKN, bukan pas di IKN-nya, tapi dekat dengan IKN. Jadi sampai beberapa tahun ke depan tuh mereka akan masih oke gitu. Nah, cuman sekali lagi buat kamu-kamu yang nggak siap dengan investasi, dengan floating loss ya, buat kamu-kamu yang nggak siap dengan floating loss, jangan investasi. Pakailah batas 890. Kalau mau aman, mau trading maupun investasi, tapi kamu jiwa trader, batasnya 890. Kamu beli di 900, 910, 920. Begitu breakdown dari 890, bye-bye. Begitu breakdown dari 890, jual. Jadi kamu nggak akan stres, nggak akan takut gitu. Nggak akan takut kayak, oh ini kena turunan banyak gitu ya. Oke, terus aku nitip tadi untuk dibahasin tower. Karena tower menurutku tuh menarik, tapi valuasinya gimana? Mungkin dibahas valuasinya. Kalau valuasi sih kayaknya sih rasa-rasanya masih cukup atraktif ya. Biasanya sih kita akan bahas di morning briefing ya soal valuasi. Cuma tadi sekilas tadi aku melihat dari data Stockbit dan juga Bloomberg ya, dari teman-teman juga tadi sih kelihatannya sektor tower ini, menara-menara juga masih cukup atraktif ya secara valuasi. Cuma memang ya teman-teman mungkin mengenal sektor sektor menara ini kan sektor yang utangnya tinggi ya. Bahkan tadi aku ngelihat seperti TOWR itu debt to equity-nya di atas 1 kali gitu. Jadi ya teman-teman bisa tahu lah, bisa ngukur lah kira-kira di tengah era potensi kenaikan suku bunga dampaknya seperti apa ke sektor yang ataupun ke perusahaan yang punya hutangnya tinggi. Ya cuma tadi satu sorotan yang menurut aku paling positif dari tower ya, TOWR itu ROE-nya teman-teman. ROE-nya itu 29%, itu gede banget sih. Jadi kayaknya sih ya ini kalau kita tujuan investing sih seharusnya masih bagus. Cuma ya plus minus ya, minusnya mungkin ada di risiko kenaikan suku bunga aja sih, yang kalau itu terjadi itu bisa menurunkan bottom line dari TOWR sendiri. Gitu sih Miss, kurang lebih Miss. Menarik. Ini ada komen tadi dari Pak Budi bilang, BSDE hebat banget ya. IHSG naik turun tak bergeming. Mau tahu nggak kenapa? Karena sebenarnya yang bikin IHSG naik turun tuh cuma GoTo. Jadi pantas saja, yang lain juga nggak terlalu signifikan perubahannya gitu. Cuman memang kita harus waspadai dengan kenaikan suku bunga ini. Tadi aku ada ngobrol juga dengan emiten, kalau kata mereka sih harusnya nggak terlalu ngefek secara signifikan gitu. Karena katanya mereka punya produk properti ini tuh untuk berbagai segmen, bukan cuma yang tinggi aja atau yang rendah aja gitu. Jadi punya berbagai segmen dan di situ bisa saling melengkapi lah istilahnya gitu. Oke, aku mau jawab beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu TLKM. TLKM tuh disupport banget MA200 dan seakan menolak turun dari MA200. Coba Coach William, ini gimana nih sentimennya buat TLKM, valuasinya terutama gimana? Oke nggak? Dan dengan gonjang-ganjing yang akhir-akhir ini tuh boleh nggak gitu? Mungkin kalau Telkom ya Miss ya, aku sih melihat sih sekarang risikonya sih dari ini aja ya, dari investasi Telkom ke GoTo ya, kan memang ini lagi rame dibahas gitu, karena kan si Telkom ini invest ke GoTo itu sekitar 6T, kalau nggak salah sih harganya sih di harga 300-an kalau nggak salah. Jadi memang kita perlu ngelihat sih dampaknya kalau memang saham GoTo itu bisa turun gitu ya, karena kalau misalnya saham GoTo turun ya itu ada potensi pengakuan kerugian yang akan dibebankan ke laporan keuangan Telkom. Jadi seberapa bagusnya kinerja Telkom ke depan, kalau nanti realisasi investasi di GoTo turun, nah ini bisa bahaya buat ke Telkom gitu. Jadi mau nggak mau sih kalau aku lihat sih mungkin arahnya sekarang adalah bagaimana monitor investasinya Telkom ke GoTo itu dulu, karena memang ada pengaruh yang cukup signifikan ke bottom line. Cuma kalau kita bicara prospek dari bisnis inti dari Telkom, ya kita mungkin harus akui lah ya, kalau misalnya kita melihat project masa depan dari ekonomi digital kan sangat bagus sekali ya, terutama dari 5G dan bahkan ada yang udah masuk ke 6G gitu. Jadi menurut aku sih selagi kita masih terus berkembang ke depan di era teknologi, Telkom masih bagus lah. Cuma ya tadi risikonya masih ada dari penempatan investasinya ke GoTo, dan itu yang perlu kita monitor, harus kita monitor terus lah tiap tahunnya, seperti itu Miss.
Apa ini pertanyaan Doni Hermawan 77, Miss, kalau hutangnya dalam bentuk obligasi apakah akan berpengaruh jika suku bunga naik karena bunga obligasi bersifat tetap? Mungkin Coach William yang bahas aja nih. Iya, kalau misalnya obligasi kan rate-nya itu kan flat ya, mengikutin dari dari kebijakan awal. Jadi sebenarnya sih suku bunga obligasi nggak terlalu signifikan ya bagi yang jangka pendek ya. Mungkin kalau jangka panjang sih ada adjustment ya biasanya gitu ya dalam hal kupon obligasinya. Cuma biasanya yang paling enak tuh jangka pendek ya, baik itu terutama bagi company, karena company tidak harus membayar lebih mahal kupon obligasi kalau ada kenaikan suku bunga yang lebih tinggi seperti yang akan kita lihat ke depan gitu. Jadi ya menurut aku sih lebih stabil sih kalau ada obligasi ya, kupon obligasi itu lebih stabil untuk bagi perusahaan sih gitu dalam hal membayar biaya modal bagi investornya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara penempatan porsi utang semakin besar, obligasi sih seharusnya bakal lebih better daripada utang dari bank di era suku bunga akan lebih tinggi ke depan. Gitu sih Miss, kurang lebih. Kurlab, oke, Kurlab besok nonton Fantastic ya guys gitu. Kita akan bahas pastinya hal-hal yang menarik gitu ya. Oke, Aneka Benang nanya, thanks Bill, aku mau jawab dulu beberapa pertanyaan. Kayaknya ada pertanyaan tentang psikologi trading dan money management. Thank you Coach William. Aku lanjut dulu ya Coach ya. Salam profit. Oke, thank you. Ya, thank you. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Aneka Benang. Posisi cash dalam portfolio lebih baik berapa persen? Kalau market lagi ada sentimen negatif dan mulai bearish kayak gini, boleh digedein. Jadi kalau misalkan biasanya trading 10 persenan, sekarang trading 5 persenan. Dalam arti, apakah kalau gitu berarti 50% cash gitu? Ya, belum tentu kan 100% portfolio nggak semuanya buat trading gitu. Jadi mungkin 100% portfolio misalkan nih ya, 50%-nya investing. Trading kamu misalkan 50%. Nah, kalau misalkan tadinya tradingnya tuh 10 persenan dari total saham ya, punya 5 saham gitu. Sekarang boleh punya 5 saham untuk trading tapi 5 persenan. Kesimpulannya cash kamu mungkin sekitar 25 persenan. Sebenarnya tergantung dari profil resiko tiap orang juga gitu. Jadi kalau misalkan profil resiko kamu kayak benar-benar nggak siap dengan kerugian, lebih baik cashnya lebih gede gitu. Oke. Martion 73 cantik banget hari ini, emang biasanya jelek. Oh shit, perempuan ya, susah dipuji begitu. Oke. Sekarang saya mau jawab pertanyaan dari siapa ya tadi yang nanya, gimana cara atasin tremor saat dikuyur bandar, jadi salah trading, mau beli jadi jual, mau jual jadi beli. Mau beli jadi jual, mau jual jadi beli. Cara atasi panik dan trading error. 1, aku pernah ngalamin di tahun 2008 ketika harga saham tuh anjlok-anjlokan. Aku beli saham, waktu itu Astra International harganya masih 5 digit ya, jadi lumayan mahal ya. Aku mau beli, terus kebanyakan 01. Dan setelah beli, bukannya naik, tapi turun. Aku bisa ngerasain waktu itu tanganku dingin, keringat dingin, dan lain sebagainya. Ini ya teman-teman, kalau kamu trading error, langsung diberesin saat itu juga. Jadi, pernah waktu itu saya salah beli, kebetulan waktu itu turun, rugi gitu. Jadi waktu itu saya langsung jual. Tapi sebaliknya juga, ketika trading error dan untung pun, kamu juga harus langsung jual. Kenapa? Karena bahaya banget, nanti bisa jadi nggak objektif ya. Jadi untung, bagus, bisa langsung jual gitu. Intinya trading error itu jangan dianggap kalau misalkan kamu untung, jangan dianggap wah ini berarti satu kebetulan yang bagus, nanti kalau error lagi udah biarin aja deh gitu. Jadi nggak objektif banget, intinya itu. Nah, gimana caranya ngatasin panik di market? Caranya ngatasin panik, kalau kamu panik berarti kamu masih nggak siap dengan risikonya. Dalam arti kamu gedean masukin duit, kurangin duit yang buat trading saham. Oke, terus kemudian ada pertanyaan apa lagi ya? Oh, ini ada pertanyaan yang lucu nih dari Yati ZN20. Oke, sebentar ya. Kalau untung rasanya kok dikit, tapi kalau rugi rasanya kok besar, jadi baper. Gimana? Ekspektasinya yang salah di awal. Berarti kamu tuh masih nganggepnya kayak di saham tuh untung-untung terus. Aku nggak tahu pertama kali kamu masuk ke saham tuh karena apa. Siapa yang iming-imingin kamu masuk ke saham tuh, melihat siapa, memodel siapa, mencontoh siapa.
Mungkin contoh yang dikasih ke kamu tuh untung terus, jadi ekspektasinya salah. Di sini mesti dibenerin ekspektasinya bahwa saham tuh juga bisa turun, bisa rugi, kira-kira gitu. Oke, terus tadi ada janji Nadaro, oh iya, kelupaan. Aduh, batuk mulu nih, gimana nih? Batuk nggak jelas. Nadaro ya, dia bakalan turun lagi lah, bisa sampai ke 28. Sabar aja, kalau turun sampai ke 28 atau 27, ya itu normal-normal aja guys. Udah breakdown karena jawaban yang singkat, padat, jujur, dan menyesakan. Semoga enggak ya. Kalau aku ngomong saham bisa turun dan kalian tenang, artinya kalian tuh udah siap di saham sebenarnya. Nilali 20, aku mau bahas pertanyaan Nilali 20. Gitu ya. Loh. July. Oke. Pertanyaan dari Nilali 20. Miss, total portfolionya pernah turun paling rendah berapa persen? Saat ini punya apa ini? Bentar ya. Saya udah 8% dan mulai panik. Aku pernah rugi sampai 50% di tahun 2008. Dan bukan duit sendiri. Duit suami. Gitu. Bra, kata aku. Di tahun 2008 pernah rugi 50%, bukan duit sendiri, duit suami. Jadinya waktu itu beban mentalnya tuh 2 kali kayak ditanyain untung berapa, rugi berapa, kayak gitu. Ya normal aja sih kalau di awal masih takut ya, tapi pelajarannya adalah jangan ekspektasi ketinggian, duit jangan masuk kebesaran, dan juga jangan terima titipan duit. Titipan duit itu paling penting banget, jangan terima titipan duit, gitu aja. Nanto Jos, gimana caranya perbaiki psikologi, gimana ya perasaan salah masuk mulu sahamnya, masuk yang sepi gitu, ya udah diem dulu, nggak usah ngapa-ngapain, belajar dulu aja gitu. Oke? Thank you semuanya. Ini Aksa Trio nanya 50% total portfolio apa cuma satu emiten? Total portfolio. Oke, ya udah gitu aja. Besok nonton Fantastic ya jam 10. Thank you semuanya. Saya Ellen May. Semoga bermanfaat. Salam profit dan jangan lupa join sebagai user VIP Mtrade supaya kamu dapat trading signal dan juga dapat bimbingan lebih intens. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.